Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, coba kita renungkan. Sekarang kita ini berhadapan dengan banyak sekali berita di media. Silih berganti, tiada henti-hentinya. Apakah kita bisa cek? Mungkin tasabut, mungkin. Tasabut aja belum tentu benar, ada berita begini. Itu pun belum tentu benar. Berita begini, ada terjadi begini. Kenapa? Karena yang berikan berita, kita nggak tahu yang tulis berita ini siapa. Reporter tuh orangnya sikoh atau tidak, terpercaya atau tidak, tambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Atau berita pesanan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya misalnya seorang ustadz disuruh menganalisa suatu kejadian, saya tidak bisa menganalisa. Karena kalau saya menganalisa, saya harus punya sumber berita yang saya pastikan kebenarannya, dan itu saya tidak punya. Mau kantor berita manapun, saya tidak bisa memastikan benar atau tidak. Apakah mereka semua sikoh? Saya nggak kenal mereka. Yang kedua, saya harus cek juga bagaimana, kenapa terjadi demikian. Itu butuh penelitian, butuh satgas tertentu untuk bisa mengecek itu semua. Maka ketika itu bukan bidang saya tidak bisa menjalankan fatabayyanu, mending saya diam. Mending saya diam. Daripada saya membela sesuatu, ikut berkomentar yang akhirnya menimbulkan suatu mudarat yang lebih besar, yang kata Allah, antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya menimpa kemudaratan kepada suatu kaum karena kebodohan kalian. Kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian akan menyesal atas komentar kalian, atas provokasi kalian. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman-zaman yang penuh fitnah, yang kita tidak tahu kejelasan suatu berita benar atau tidak, maka di antaranya jalan keselamatan adalah kita tidak ikut campur. Ini saya bicara Islam. Kalau Anda punya bukti, Anda sudah cross check, silakan Anda ikut serta menurut Anda baik. Tapi kalau Anda tidak punya alat untuk mengetahui benar atau tidak, kemudian Anda tidak tahu bagaimana kejadian yang sungguhnya, kalaupun benar ya, tidak bisa tasabut, tidak bisa tabayun, maka apa kata Allah? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti apa yang tidak kau punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Lebih selamat. Oleh karena di musim-musim fitnah, Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Artinya dia semakin menjauh dari fitnah-fitnah tersebut, tidak ikut campur, tidak ikut gubris. Lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Wal mashi khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Ya, artinya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal yang kita tidak punya kejelasan. Ada orang-orang yang berkompeten yang mengurus, silakan. Karena ikhwan dan akhwat, setiap apa yang kita komentari kita diminta pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita provokasikan akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ini sebagai bahan renungan ikhwan dan akhwat. Ya, kita ini kejadian, banyak kejadian. Pertama, sumber berita kita nggak tahu benar atau tidak. Jelas, ini reporternya orang taat atau bukan, sikoh atau fasik, kita nggak tahu. Baik, kalau sudah benar kejadiannya begitu. Orang zaman seperti ini pandai bersilat lidah, pandai membalikan fakta, banyak hal ya, banyak hal. Dan waliyadzubillah, mengerikan kalau kita mau merenungkan hal tersebut. Makanya ya sudahlah, kalau kita nggak punya ilmu, tidak punya sumber berita yang bisa matang, yang bisa kita pastikan, kita tahu bagaimana kondisi yang sungguhnya, mending kita diam, biarkan orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu untuk mengurus. Kalau yang mereka punya sumber berita yang valid, mereka punya kejadian, silakan ngurus. Kalau Anda tidak punya alat untuk mengetahui hal ini, tasabbut dan tabayun, maka diamlah. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Anda tidak mampu menilai, enggak usah menilai ya. Enggak usah menilai ya. Ini ayat ini sangat dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal men-share berita, menerima berita, membenarkan berita, apalagi untuk urusan seperti ini banyak sekali hoax ya. Demikian juga dalam masalah agama, seorang hati-hati. Banyak sekali hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW masuk ke HP kita, jangan langsung share. Kita cek dulu nih hadis benar atau tidak. Jangan-jangan hadis palsu, dan betapa banyak hadis palsu Nabi dikorbankan untuk disebarkan hadis-hadis palsu dari Nabi, ternyata
hoax, tidak benar dari Nabi SAW. Kalau ternyata hadisnya benar, cek pas nggak kita sebarkan saat ini. Jangan sampai disalahpahami sehingga semakin menyulut api fitnah menggunakan dalil-dalil agama ternyata dalam untuk kepentingan politik misalnya. Hati-hati, ya. Kalau kita cek semua pas, ya lihat maslahat dan mudarat. Semua itu seorang muslim melakukan sesuatu bukan hanya sekedar dia datang dia share, kopas dan enggak. Semua ada perhitungannya. Kenapa kita berperhitungan? Karena kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perhitungan dalam berbicara? Kenapa kita berperhitungan dalam komentar? Karena komentar kita, bicara kita akan diminta pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu kata yang kita ucapkan menyulut api fitnah, menimbulkan kematian, menimbulkan saling menjatuhkan di antara kaum muslimin. Ya. Maka terkadang as-sukut, diam, adalah keselamatan. Ya, saya bicara secara umum, yang punya kompeten merasa diri, saya termasuk tim investigasi, ya Ustadz, saya bisa silakan masing-masing lah. Saya cuma bicara umum, kalau Anda punya keahlian dalam hal tersebut, silakan perjuangkan kebenaran. Dan kalau tidak punya sumber yang valid, tidak bisa tasabut, tidak bisa tabayun, mending lakukan yang bermanfaat bagi diri pribadi, bagi keluarga, bagi tangga, bagi kaum muslimin. Yang jelas-jelas manfaat yang tidak jelas hendaknya ditinggalkan.